أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di bulan suci Ramadan ini, menerangi hati kita dengan cahaya ruhaniah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Misbahus Syariah wa Miftahul Haqiqah, pelita syariat dan gerbang hakikat, yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, kekasih Allah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam dan guru dari para imam mazhab yang ada. Dan kita sampai pada bab adabud du'a, sikap dalam berdoa. Qala Shadiq alaihi salam, ihfaz adabad du'a wanzur man tad'u wa kaifa tad'u wa limadza tad'u. Imam Shadiq mengatakan bahwa jagalah adab dan sikap dalam berdoa ini. Yang pertama, bahwa perhatikanlah kepada siapa kita berdoa ini, bagaimana kita berdoa ini, dan untuk apa doa ini kita sampaikan. Ini tiga usul yang utama yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan doa itu. Bahwa kepada siapa kita ini sedang berdoa, bagaimana tata cara kita berdoa, dan apa kandungan doa ini sehingga kita harus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiq azamatullah wa kibriya'ahu wa ayyin biqalbika ilmahu bima fi dhamirika wa ittila'ahu ala sirrika wa ma takunnu fihi minal haqqi wal batil. Hendaklah kita meletakkan di dalam batin kita ini keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan di hati kita bahwa ilmunya itu mengetahui apapun yang terlintas di dalam hati dan mengetahui segala yang tersembunyi, baik itu yang benar maupun yang batil. Karena itu tidak ada apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu berhati-hati dalam berdoa, karena Allah mengetahui apa yang terselip di dalam batin kita ketika kita berdoa itu. Mulailah doa itu dengan menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Misalnya dengan memanggil nama-nama Allah yang indah, sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan pada Allah itu ada nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu melaluinya. Ya ajwada man a'ta, wa ya khaira man su'il, wa ya arhama man isturhim, wa ya wahidun ya ahadun ya samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya man lam yattakhidh sahibatan wala walada, ya man yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa yaqdi ma ahab, ya man yahullu bainal mar'i wa qalbi, ya man huwa bil manzaril a'la, ya man laysa kamitslihi syai', ya sami'un basir. Wahai yang paling dermawan, wahai yang selalu memberikan, wahai yang paling terbaik untuk diminta, wahai yang paling mengasihi kepada orang-orang yang layak dikasihi, wahai yang tidak ada apapun kecuali dirinya dan tidak bergantung kepada apapun, yang dia tidak diperanakkan maupun tidak memiliki anak, yang dia berada dalam kesendiriannya, yang dia tidak punya sahabat ataupun keturunan. Dia melakukan apapun yang dia kehendaki, menetapkan apapun yang dia inginkan, dan memutuskan apapun yang dia sukai. Dialah yang berada di antara aliran darah dan hati manusia, dan dia yang menyaksikan dari tempat yang tinggi. Tidak ada sesuatu yang dapat menyerupai dirinya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha menyaksikan. Ini ungkapan bagaimana kita memohon kepada Allah sebelum berdoa itu, memanggil Allah dengan nama-namanya yang agung, dengan nama-namanya yang mulia. Wa'arif turuqa najatika wa halakika, kai la tad'u Allah bi syai'in as'a fihi halakuka wa anta tazunnu anna fihi najatak. Maka hendaklah, kata Imam Ja'far As-Shadiq, kamu mengetahui jalan yang dapat menyelamatkan dirimu atau yang dapat menghancurkan dirimu, sehingga kamu tidak memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kamu pikir itu sesuatu yang baik, tapi itu justru akan menghancurkan dirimu. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 11 mengatakan, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula." Bagaimana manusia itu menyeru kepada Allah dengan sesuatu yang buruk padahal dia menganggap itu sebagai kebaikan, dan sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Jadi ada banyak manusia yang berdoa sesungguhnya, tapi doanya sebenarnya adalah sesuatu yang buruk yang akan menghancurkan dia, walaupun dalam pikirannya itu adalah sesuatu yang baik. Wa tafakkar madza tas'al wa limadza tas'al. Maka hendaklah berfikir, apa yang kamu minta ini dan untuk apa kamu meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita perhatikan bahwa hal yang paling mendasar yang kita minta pada Allah tidak lain adalah kebaikan dalam urusan akhirat kita. Wa du'a istijabatu likulli minka lil haqqi wa tazibil muhjati fi musyahadatir rabbi wa tarqul ikhtiyari jami'an wa taslimul umur kulliha dhahiriha wa batiniha ila Allah. Maka doa pasti akan dijawab oleh Allah dari keseluruhan doa yang kamu sampaikan daripadamu. Yang pertama dengan menyadari bahwa doa ini untuk Dialah yang maha hak, maha benar, dan dia menyaksikan sebagai Tuhan yang menyaksikan segala sesuatu dari tempat keagungan dirinya. Dan tinggalkanlah seluruh ikhtiar, seluruh kemampuan yang kita miliki, bahwa di dalam doa ketika kita berdoa maka tidak boleh terselip dalam pikiran kita bahwa kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut, atau kita bisa meminta bantuan saudara kita dan sebagainya. Kita tengah berhadapan pada Allah dan menyerahkan sepenuhnya pada kekuasaan Allah sehingga hilanglah daya kita di hadapannya. Wa taslimul umur kulliha dhahiriha wa batiniha ila Allah, dan mempersembahkan seluruh persoalan ini baik yang zahir maupun yang batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'ti bi syara'ati du'a fala tantaziril ijabah. Kalau kamu belum menunaikan syarat-syarat doa ini, maka jangan tunggu bahwa doamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa fala'alaka tad'u bi syai'in qad alima min niyatika khilafaz zalik. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan sesuatu yang tersembunyi. Maka hendaklah kamu berdoa dengan niat, dengan sesuatu yang sesuai antara ilmumu dengan niatmu. Karena Allah mengetahui ketika kamu menyampaikan itu, sementara niatmu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kamu sampaikan. Yang demikian tentu doa yang mardud, doa yang tertolak, doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita penting dalam berdoa ini dengan adab yang sesungguhnya, karena kita tengah berhadapan dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du sahaba li ba'dihim, antum tantaziruna matar bid-du'a wa ana antazirul hajar. Salah seorang sahabat, dua sahabat berkata kepada sahabatnya, engkau menantikan air hujan dengan doa, dan aku menantikan dengan bebatuan. Wa alam annahu law lam yakun amranallah bid-du'a lakunna iza akhlasna du'a tafaddal alaina bil ijaba fa kaifa wa qaddamina zalika liman ata bi syara'itid du'a. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya sekiranya kamu belum memenuhi apa yang Allah perintahkan dari doa itu, hendaklah kita melepaskan atau tidak mengharapkan bahwa doa itu akan diijabah. Bagaimana mungkin bahwa Allah menjamin bahwa doa itu akan dikabulkan kalau sekiranya memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan di dalam doa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi an ismullah al-azam. Qala kullu asmin min asma'illah fafarrigh qalbaka an kulli ma siwahu ud'uhu bi ayyi ismin syi'ta falaysa fil haqiqah lillahi ismun duna ismu bal huwa al-wahidul qahhar. Dan ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, setiap nama itu merupakan nama dari Allah. Karena itu maka palingkanlah hati kamu dari segala sesuatu selain daripada Allah. Berdoalah dengan di antara nama itu yang kamu inginkan. Pada hakikatnya itu adalah nama Allah, walaupun pada hakikatnya Allah tidak memiliki nama apapun karena dia adalah wahid dan qahar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza ataita bima zakartu laka min syara'itid du'a
akhlasta sirraka liwajhi fabshir bi ahdas salas imma ayu ajjila laka ma sa'alta wa imma ayyudakhiraha laka ma huwa azam minhu wa imma ayyasrif anka minal bala ma law arsalahu alaika lahalakta. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa sekiranya kamu sudah menyampaikan permohonan melalui doa-doa kabul dan juga kamu menyempurnakan syarat-syarat yang seharusnya terkait dengan doa itu, maka tunggulah 3 hal. Yang pertama, imma ayu ajjila laka ma sa'alta. Allah Subhanahu wa taala akan segera menunaikan apa yang kamu minta tersebut. Dengan cepat Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang kita inginkan itu. Ini yang pertama. Ini kalau orang yang sudah memenuhi persyaratan dalam doa-doa itu. Wa imma ayyudakhiraka laka ma huwa azamu minhu. Atau Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang kita minta itu. Kita memohon A, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan B. Dan ternyata justru B inilah yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita misalnya. Seandainya kita tadi Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, belum tentu sebaik yang kemudian Allah berikan pada kita. Wa imma ayyasrifa anka minal bala ma law arsalahu alaika lahalakta. Allah memalingkan dari kamu bala yang sekiranya itu ditimpakan kepada kamu, maka niscaya kamu sudah celaka. Dan ini menjadi hal yang penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya mengabulkan doa kita dengan 3 cara tersebut. Allah tolakkan bala, mungkin saja terjadi bala pada kita. Suatu saat ada seorang musafir yang tengah melakukan perjalanan dan dia dalam keadaan hausan. Dia mendatangi tempat yang di situ ada tetes-tetes air. Dia berusaha untuk mengambil air itu, meminum air itu, tapi tiba-tiba ada seekor burung menyambar tangannya. Terlepas air itu dari tangannya. Dia lakukan hal yang kedua, peristiwa yang sama terjadi lagi. Bagaimana burung itu menyabar tangannya sehingga dia batal meminum air tersebut. Dan kali ketiga dia telah menyiapkan bebatuan. Ketika burung itu mendekat, dia pukul dengan batu. Burung itu menggelepar-gelepar dan mati kemudian. Tapi sejenak dia berpikir bahwa di balik ini pasti ada peristiwa penting. Bagaimana burung-burung itu memperlakukan diriku. Dia naik ke atas bukit bebatuan itu. Apa yang saya saksikan di paling atas itu tidak lain adalah ular yang demikian besarnya, dan tetes-tetes itu tidak lain adalah bisa ular. Jadi bagaimana Allah melalui burung itu mengutus penyelamat diri kita. Dalam setiap kesempatan kita mungkin saja kita ini celaka. Kita tidak sadari itu. Tapi Allah selamatkan kita sehingga kita terjauhkan dari kecelakaan itu. Imam Ja'far Shadiq juga mengatakan, Iza arada ahadukum an la yas'ala rabbahu illa a'tahu falyas'asu minan nas kullihim wala yakunu raja'uhu illa min indillah azza wa jalla fa iza alima Allah taala zalika min qalbi lam yas'alhu syai'an illa atahu. Menjawab mengatakan bahwa kalau kamu hendak memohon pada Allah, Allah memberikan kepada kamu, maka hendaklah kamu berputus asa dari seluruh manusia secara keseluruhan. Tidaklah kamu jadikan harapan kamu itu semata kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza alimallahu ta'ala zalika min qalbi lam yas'alhu syai'an illa atahu. Dan kalau Allah mengetahui hal tersebut dalam hati hambanya, sebelum dia berdoa Allah sudah menjawab doanya. Ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana seorang hamba sebelum dia berdoa Allah sudah berijabah doa yang harus, ya doa yang dia tunaikan tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi qala Allah ta'ala man syaghalahu zikri an mas'alati a'taitu afdalu ma utiya sa'ilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa sibuk dengan zikir kepadaku, memohon kepadaku, maka aku berikan padanya lebih baik dari apa yang diminta oleh para peminta. Qala Shadiq alaihissalam, laqad da'awtullaha marrah fastajaba li wa nasitu al-haja li anastijabatahu bil iqbali ala abdihi inda da'watihi a'azamu wa ajalu mimma yuridu minhu al-abad walau kanatil jannah wa na'imaha al-abad. Imam Shadiq mengatakan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan mengatakan bahwa aku menjawab setiap doa-doa kamu, sehingga hal ini akan menyebabkan seorang hamba itu terlupakan atas hajat-hajatnya, karena sesungguhnya jawaban Allah itu sendiri itu adalah nikmat yang paling besar yang diinginkan oleh seorang hamba. Walaupun sekalipun dibandingkan surga dan segala kenikmatannya, maka
memenuhi apa yang diinginkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait yang suci jauh lebih utama dari apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Walakin la ya'qilu zalika illa al-alimun al-muhibbun al-abidun ba'da safwatallah wa khawasihi. Akan tetapi tidak mungkin sempurna dalam melaksanakan seluruh syarat-syarat itu kecuali orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencintai dan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah membersihkan dan mensucikan diri mereka dan meletakkan di antara hamba-hamba yang khawas. Nah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita. Betapa luar biasanya kita dalam adab berdoa, yang sekiranya kita berdoa, niscaya Allah akan mengijabah doa kita. Allah menjawab doa kita dalam 3 hal utama. Yang pertama, Allah memberikan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, Allah menyimpan itu nanti di padang akhirat, sehingga ketika kita datang mempertanggungjawabkan amal-amal kita, Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa ya ibadi, wahai hambaku, aku punya hutang kepadamu. Dan kita akan berkata, ya Rabb, bahwa engkau zat pemilik alam semesta, bagaimana mungkin kau berhutang? Allah mengatakan bahwa aku belum menjawab doa kamu ketika kamu berdoa, maka inilah saatnya bagiku untuk menjawab doa-doa kamu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.